siang. Perkenalkan, saya Michael Alvaraditya dari Reknil kelas A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan studi value engineering di proyek True Delta Facility. Proyek berfokus pada alternatif kanal peripheral. Kanal ini dianggap dapat menjadi solusi untuk memotong Sungai Sacramento dan delta Sungai San Joaquin sehingga aliran air Sungai Sacramento langsung ke delta bagian selatan. Pada proyek ini diusulkan kanal atau saluran baru melalui bagian utara delta yang nantinya akan dibuang ke bagian tengah. Tujuan usulan tersebut adalah agar debit aliran outflow neto dapat mengalami peningkatan dan mengurangi sedimen garam saat musim kemarau. Terdapat 4 tujuan studi value engineering pada proyek ini, yaitu menentukan kelayakan teknis dari rencana atau konsep yang diusulkan, termasuk dampak terhadap perikanan. Kedua, merekomendasikan penyelarasan yang disukai. Ketiga, memberikan atau menyediakan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi. Dan yang terakhir, memberikan atau menyediakan kriteria yang relevan untuk operasional. Berdasarkan permintaan dari B Delta Office Division of Engineering melakukan studi prakelayakan True Delta Facility pada proyek ini. Pada proyek ini memiliki konsep untuk mengalirkan 4.000 CFS air dari Sungai Sacramento dekat Hood dan melepaskan air tersebut di South Fork of Magellan River di dekat Beavers Lock. Proyek ini termasuk dalam bagian dari alternatif peningkatan kualitas air Calvert Road 2000. Permasalahan yang akan dibahas dalam studi prakelayakan ini antara lain lokasi pengalihan, pemilihan alignment kanal, persiapan fasilitas yang diperlukan, yaitu struktur intake dan outlet, kasa ikan, jembatan, sifon, struktur outlet, gerbang, dan struktur kontrol aliran, dan perkiraan biaya awal. Bagian intake dari TDF akan berlokasi di Sungai Sacramento dekat Hood, sedangkan bagian outletnya akan berada di South Fork of Magellan River dekat dengan Beavers Lock. Total panjang kanal adalah sekitar 12 mil. Berikut di samping merupakan gambaran dari saluran yang direncanakan. Itu yang berwarna merah. Terdapat beberapa komponen dari True Delta Facility. Ada 6 komponen utama, yaitu fasilitas intake, struktur outlet, kanal, sifon, jembatan, dan pembesaran delta rawa. Komponen yang kedua adalah alignment kanal True Delta Facility, yaitu pemilihan alignment kanal didasarkan pada kondisi geologi. Alignment dibuat dengan menghindari daerah berkembang, menara komunikasi, tikungan tajam, lahan basah, dan tempat-tempat bersejarah yang ada di sepanjang alignment kanal TDF. Kanal dibuat sependek mungkin untuk mengantisipasi biaya yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah geometri kanal True Delta Facility. Berikut adalah geometri dari kanal TDF. Kanal dibuat berbentuk trapesium. Kecepatan maksimum dibatasi sebesar 2,5 kaki per detik. Untuk menghindari erosi dan kemiringan pada kanal adalah 3h/1v. Lebar kanal di pangkalan sekitar 110 kaki. Bentuk tersebut diterapkan di sepanjang kanal kecuali di jembatan dan sifon. Tanggul di kedua sisi kanal akan memiliki jalan akses lebar 16 kaki dengan bahu setinggi 3 kaki. Panjang kanal, puncak dari tanggul sedikitnya 4 kaki di atas ketinggian permukaan air maksimum. Hal tersebut ditujukan agar memberikan freeboard terhadap lonjakan angin, konsolidasi tanggul, subsidensi, dan erosi. Selanjutnya adalah elevasi seal outlet. Tujuan utama dalam penentuan tinggi elevasi intake adalah untuk meminimalkan masuknya sedimen ke dalam saluran, dan juga untuk meminimalkan lebar dari intake. Di samping merupakan gambar
tentang sungai di intake dan outlet. Selanjutnya fasilitas intake. Fasilitas intake ditempatkan di bagian lurus dari Sungai Sacramento dari daerah arus sekunder. Itu utama dari sistem intake adalah deflektor sampah, itu air dan jembatan utama dengan layanan banjir flashback, sekat ikan dan kanal bebas serta pemompa. Di samping adalah gambar dari fasilitas intake. Nah, di sini ada rincian tentang biaya awal proyek. Dan biaya ini disebutkan dalam ribuan US dollar. Selanjutnya adalah proses value engineering. Di sini ada proses pre-workshop, yaitu peninjauan dan pengumpulan dokumentasi terbaru tentang pengembangan proyek. Selanjutnya ada workshop, terdapat 6 fase value engineering, yaitu fase informasi, fase analisis fungsi, kreatif, fase evaluasi, fase pengembangan, dan fase presentasi. Dan yang terakhir ada fase workshop, yaitu menyiapkan laporan studi VE dan berkoordinir dengan DWR untuk membantu mereka membuat keputusan mengenai penerimaan alternatif ini. Nah, di sini sudah masuk ke alternatif proyek. Yang pertama adalah melakukan pengalihan saluran dari hood ke low slope dengan mengurangi jarak total saluran. Deskripsi proyek asli yaitu adalah pengalihan 4.000 CFS air dari Sungai Sacramento di hood yang akan dialirkan ke softbox dan saluran pendek saluran dan pengurangan isi pompa sehingga biaya yang diperlukan. Menerapkan cara-cara yang layak mengurangi penambang saluran, meminimalkan kehilangan air dan biaya. Kelebihan dari konsep tadi adalah mengurangi biaya dengan 40% panjang saluran, 2 sifon dan 1 jembatan yang mengurangi dampak lingkungan. Sedangkan pertanian dan operasi di proyek. Namun ada beberapa pengurangan, yaitu penurunan kualitas air menyebabkan backwater di DCC, bahkan aliran air ke wilayah yang memiliki kendala hidrologi. Ini adalah gambaran tentang konsep asli dan konsep alternatif. Kedua, ada struktur saluran intake di utara Walnut Grove. Dapat 3 alternatif dan aliran air akan dibuang South Gaslock dan Sungai South. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari konsep alternatif ini. Kelebihannya yang pertama mengurangi biaya proyek, yang kedua mengurangi dampak lingkungan, yang ketiga meninggalkan 4.000 CFS di Sungai Sacramento dan Palok. Ada 3 kekurangan, yaitu pengurangan manfaat untuk sektor ekspor kualitas air. Yang kedua menyebabkan dampak yang lebih besar. Ketiga kemungkinan pada hidrolik delta cross canal. Ini ada perbandingan gambaran konsep asli dan konsep alternatif. Selanjutnya adalah membuat saluran pemotong melintasi Staten Island ke softbox. Deskripsi konsep aslinya yaitu struktur outlet dengan perangkat pembuangan energi dan fish-rack. Deskripsi konsep alternatif. Konsep alternatif Georgia Slope di Walnut Grove mengalirkan 4.000 CFS air Sacramento pindahkan ke Fox Selatan naik belum di utara. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, panjangnya hanya 6,8 mil dibandingkan jumlah sifon lebih sedikit. Air yang dialirkan tetap mengalir sejauh 12 mil. Tidak diperlukan truk sampah.
pada intake terdapat satu jembatan jalan umum. Dan yang terakhir dari kelebihannya adalah tidak ada iklan di bagian layar. Ada 6 kekurangannya. Kekurangan kualitas air, jalan lebih mahal, konstruksi sifon lebih sulit, sedikit di luar batasan ROD, layar sungai lebih mahal, dan yang terakhir konstruksi layar lebih sulit. Ini ada pertanyaan gambaran tentang konsep asli dan alternatif. Ini adalah pengalihan di beberapa lokasi dan mempertimbangkan kapasitas saluran hilir. Ini adalah melakukan pengalihan di beberapa lokasi yang kapasitas pengalihan ada 4000 CPS air. Lokasi, ukuran atau kapasitas dan hasil pengalihan akan dikembangkan berdasarkan kapasitas penerima hilir yang ada. Jarak saluran penerima, kendala lingkungan, kondisi dan kemampuan untuk kualitas air tujuan. Kelebihannya adalah saluran angkut lebih pendek dan lebih kecil, mengurangi atau menurunkan penumpaan. Fleksibilitas lebih besar, pasti dan standar telah terbukti, dan yang terakhir alternatif dapat dibangun secara bertahap. Kekurangannya adalah biaya U dan M sedikit lebih besar. Ya, kemudian kemungkinan terjadi backwater. Juga kemungkinan saluran. Ini adalah gambaran konsep alternatifnya. Selanjutnya meningkatkan kapasitas pengalihan saluran air delta cross channel atau DCC dan penambahan fish screen. Maksudnya adalah fasilitas DCC yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dengan delta pusat dan selatan melalui rawa Northcrest dan Sungai Belum. Fasilitas pengalihan yang dimiliki dan dioperasikan oleh SPR saat ini mampu mengalirkan sekitar 9.000 kaki kubik per detik atau CPS air dengan gravitasi dari Sungai Sacramento. Yang telah selesai hingga saat ini mengasumsikan bahwa sisi yang ada terbuka penuh selama periode akhir Juli hingga awal November dan tutup selama bagian tahun yang tersisa. Ini menunjukkan bahwa air yang dialirkan menggunakan salinitas dan yang signifikan pada fasilitas ekspor delta yang terletak di selatan. Konsep alternatifnya yang pertama perbaikan gerbang DCC, yang kedua meningkatkan kapasitas pengalihan DCC, menambahkan gerbang tambahan DCC ke arah fasilitas yang ada. Yang ketiga memperluas saluran pengalihan DCC. Yang keempat penyediaan fish screen untuk menangkap ikan yang melewati gerbang baru. Dan yang kelima penyediaan sistem pengumpulan ikan dan pompa kembali. Kelebihan dari konsep alternatif ini adalah perbaikan gerbang akan menambah keandalan pengaliran. Yang kedua menambah fleksibilitas untuk operasi. Yang ketiga mempertahankan laju aliran yang lebih di Sungai Sacramento. Yang terakhir perbaikan alternatif tidak berdampak pada lalu lintas kapal di daerah itu dan karenanya tidak memerlukan mitigasi. Kekurangannya tidak tambahan yang mengakibatkan yang dan cepat pada ketinggian permukaan air hilir dapat merusak saluran hilir dan air dan mengarahkan aliran ini adalah hidrologi. Terakhir, peningkatan pengalihan dapat mendorong penarikan tambahan oleh ini merupakan konsep selanjutnya penggunaan vertical plate screen. Maksudnya adalah melibatkan vertical plate screen berat 4000 CPS dan tak bisa serta dilengkapi alternatifnya fasilitas penyaringan ikan yang diusulkan di sungai dan yang akan mencakup sekitar 100 kaki tiap layar dan kecepatan pendekatan PS. Bahkan disediakan panel sebagai sistem hidrolik darurat
terjadi perbedaan yang antara sungai dan teluk. Kelebihan dari konsep ini adalah tidak diperlukan bypass pumping, ikan tidak akan mengalami akan tetap berada di sungai dan akan mengalir biaya lebih tinggi. Koper dan lebih besar, perlukan banyak perawatan dan mempertahankan ikatan seragam pada permukaan layar. Nah, ini adalah gambar selanjutnya menyediakan saringan sampah dan gorong-gorong bawah tanggul. Selanjutnya menempatkan seluruh struktur titik di sisi sungai tanggul sehingga membutuhkan tanggul yang harus direkonstruksi untuk dekat ke indek baru. Gerbang kepala disediakan bagian hilir dari saringan ikan dan bagian atas stasiun pompa air untuk mencegah kemungkinan. Alternatifnya meletakkan saringan untuk menjaga layar kecil dan pelindung stasiun pompa dari banjir. Dan itu dibuat dengan 8 gorong-gorong kotak berubah kaki kali 10 kaki bawah tanggul baru. Kelebihannya adalah memenuhi persyaratan State Reclamation Board. Stand desain garis aliran gorong-gorong juga dapat diterapkan ke layar konsep asli dan lokasi pompa. Terakhir, struktur penting pada tanggul dapat terjaga. Kekurangannya membutuhkan persetujuan dari State Reclamation Board. Nah, ini adalah gambaran konsep asli. Nah, jadi rekapan dari penilaian engineering yaitu pada alternatif pertama fungsinya tetap, sumber dayanya menurun. Pada alternatif yang kedua fungsinya tetap, daya menurun. Pada alternatif ketiga fungsi tetap dan namun sumber daya tetap. Pada alternatif keempat fungsinya meningkat namun sumber daya menurun. Pada alternatif kelima fungsinya tetap dari alternatif 6 fungsinya meningkat sumber daya menurun. Alternatif nomor DF27 fungsinya meningkat setelah dilakukan studi itu nomor F04 nya adalah sebesar 258.936.000 US dollar. Alternatif F10A total biayanya adalah 189.801.000 US dollar. Nomor alternatif CF10B total biayanya adalah sebesar 200 US dollar. Nomor alternatif CF10C total biayanya adalah 450.000 US dollar. Dan nomor alternatif F15 total biayanya adalah 306.450. Pada nomor alternatif F19 yaitu slot, hidup slot, dan perkembangan saluran hilir dapat 6 biaya naik. Untuk nomor alternatif CF38 total biayanya untuk deskripsi meningkatkan kapasitas pengalihan saluran air dan cross sebanyak 369 juta dan untuk penamaan screen 140 juta 580 US dollar. Kesimpulan dari studi di proyek ini, yang pertama, alinyaman saluran diusulkan untuk infrastruktur delta menjadi solusi yang layak, namun tidak menjadi pilihan utama. Hal tersebut disebabkan karena alinyaman
kanal baru yang pada beberapa lokasi air sungai Sangkraja dapat dialihkan secara substansial, dapat mengurangi biaya. Kedua, evaluasi lanjutan perlu dilakukan pada pengalihan air pada delta Klausenol dan menjadi pengaruh pada pengurangan. Yang ketiga, setelah dilakukan evaluasi oleh PE pada screen di kanal dan screen di sungai, ketahui bahwa screen beberapa keuntungan yang merekomendasikan screen dalam kanal. Yang terakhir, kanal baru perlu disediakan penghalang ikan. Prestasi dari